Mula-mula, calon korban ini akan diajak ke rumahnya. Kemudian ia dibunuh di rumahnya dan jasadnya ini akan dikuburkan di belakang rumah orang tuanya. Setelah pengakuan itu, masyarakat gempar, terutama yang dari Jombang. Hai guys, Mr. Akras di sini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian harus klik tombolnya karena akan banyak hal-hal yang menarik yang akan gue bahas ke depannya. Nah, di sini gue mau ngebahas kasus lagi di segmen Crime Flash ini, yaitu tentang kasus Rian Jombang. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu tentang kasus ini. Jadi, apa itu kasus Rian Jombang? Nah, kasus Rian Jombang ini adalah mengenai tragedi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang pria yang bernama Rian, dan tragedi ini juga melibatkan unsur LGBT atau kaum pelangi atau kaum belok atau apalah itu pokoknya gitu. Yang penting pokoknya soal dunia pergaian gitu. Oke, buat kalian yang penasaran tentang kasus ini, langsung aja kita ke pembahasan utamanya. Tapi sebelum itu kita mulai intro dulu, oke? Nah, kasus Rian Jombang. Kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai yang menewaskan korban jiwa sebanyak 11 orang. Dan dari 10 korban pertamanya ini, mereka dibunuh atas dasar alasan ekonomi atau ingin merampok barang si korban ini gitu. Dan yang ke-11 atau yang terakhir ini dibunuh atas dasar percintaan atau asmara gitu. Nah, sebenarnya kasus Rian Jombang ini belum terungkap, tapi karena ia membunuh korban ke-11 atau terakhirnya inilah yang membuatnya terungkap. Dan kita mulai dulu dari kronologinya dan nanti kita baru bahas latar belakangnya biar urut gitu, oke? Kronologinya berawal dari bulan Juli 2008. Pada waktu itu, teman dari Rian ini berkunjung ke apartemennya si Rian ini. Ia bernama Heri Santoso, 40 tahun. Nah, di sana Heri ini menemukan foto dari Noval yang merupakan pacar dari si Rian ini. Heri kemudian tertarik dan ingin tidur bersama si Noval ini. Ia kemudian membujuk Rian ini agar mengizinkannya untuk tidur bersama si Noval ini. Dan si Rian ini menolak. Kemudian Heri terus merayunya dan menawarkan sejumlah uang kepada si Rian ini agar bisa tidur bersama si Noval. Karena rayuan dari Heri ini membuat Rian emosi, Heri dan Rian ini sempat baku pukul hingga pada akhirnya Rian ini berlari menuju dapur dan mengambil pisau dan menikam Heri dengan brutal. Kemudian setelah Heri tewas, jasadnya ini dipotong menjadi beberapa bagian dan dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam sebuah tas. Semua harta benda yang Heri bawa pada saat itu dirampas oleh Rian. Kemudian Rian ini menaiki sebuah taksi dan membuang jasadnya tadi di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta. Lalu ia pergi untuk bertemu dengan Noval dan berpoya-poya menggunakan kartu kredit milik si Heri ini. Tak lama kemudian, jasadnya tadi ditemukan oleh warga sekitar dan dilaporkan ke pihak polisi. Setelah menyelidiki jasad itu, polisi menemukan bahwa jasad itu adalah jasad milik seseorang yang bernama Heri Santoso, 40 tahun. Tak lama dari kejadian itu juga, polisi berhasil menangkap Rian dan menginterogasinya. Ia ini ditangkap karena Rian ini terekam kamera CCTV ATM saat mengambil uang milik Heri ini. Nah, dalam interogasi, Rian itu akhirnya mengakui telah membunuh Heri ini. Akan tetapi dari dirinya nampak suatu gelagat yang aneh. Ya, tampak seperti psikopat yang aneh gitu pokoknya. Polisi yang melihat hal itu terus menginterogasi dan mendesak Rian sampai akhirnya Rian ini mengakui telah membunuh sebanyak 10 orang di kampung halamannya di Jombang, dan jasadnya itu dikuburkan di belakang rumah orang tuanya di Jombang. Dari pengakuannya, ia membunuh 10 orang itu bermotif karena ingin mendapatkan harta bendanya atau merampoknya gitu. Mula-mula calon korban ini akan diajak ke rumahnya, kemudian ia dibunuh di rumahnya dan jasadnya ini akan dikuburkan di belakang rumah orang tuanya. Setelah pengakuan itu, masyarakat gempar, terutama yang dari Jombang. Keluarga korban ini kemudian melaporkan bahwa mereka ini kehilangan anggota keluarga setelah bertemu dengan si Rian ini. Kemudian polisi mulai menggali di belakang rumah orang tua Rian
di Jombang. Di sana memang benar ada banyak jenazah dan rata-rata dari jenazahnya itu sudah tinggal kerangkanya doang. Orang tua dari Rian ini yang mengetahuinya terkejut. Pasalnya orang tua dari Rian ini tidak mengetahui bahwa anaknya ini membunuh dan menguburkan mayatnya ini di belakang rumahnya gitu. Karena Rian ini beraksi ketika rumahnya ini tengah sepi. Kemudian kabar pembunuhan itu tersebar luas dan menggemparkan masyarakat, terutama yang dari Jombang. Lalu kasus ini dinamakan kasus Rian Jombang. Rian ini diperiksa soal kejiwaannya karena para penyidik ini mencurigai bahwa kejiwaan Rian ini kena gitu. Nah, dari periksa kejiwaannya, dokter yang menanganinya ini berkata bahwa kondisi kejiwaan Rian ini normal dan baik-baik saja, tidak ada gangguan sama sekali, kecuali soal orientasi seksnya, yaitu dia ini seorang homoseksual. Di dalam pemeriksaan juga Rian ini sempat berpura-pura tidak normal. Hal ini sebagai cara agar dia ini bisa bebas dari hukumannya. Nah, setelah itu Rian disidang dan diputuskan hukuman mati oleh pengadilan. Nah, beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya gitu, Rian ini kenapa bisa melakukan sampai seperti ini? Dan yang gue temukan itu sungguh sangat mengejutkan. Kenapa? Oke, kita mulai dari latar belakangnya. Oke. Ferry Idgham Hen Xianxiah atau dikenal dengan panggilan Rian alias Rian Jombang ini lahir di 1 Februari 1978, adalah seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang. Rian adalah putra bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya Mulya Wasis 44 tahun adalah saudara satu ibu namun beda ayah gitu. Sejak kecil, Rian ini lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Maskur, adalah seorang pensiunan satpam di sebuah pabrik gula, dan Kasiatun, istrinya ini lebih suka tinggal di rumah kakaknya, yaitu Mulya Wasis. Di masa kecilnya ini, Rian ini kerap mendapatkan kekerasan dari sang ibunya dan akhirnya Rian ini memendam kebencian kepada sang ibu ini. Nah, sebagai pelampiasannya, justru Rian ini menyukai sesosok laki-laki dan dirinya ini mengalami penyimpangan seksual. Perilaku Rian Jombang ini banyak berubah ketika dirinya ini duduk di bangku SMP. Rian ini lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan juga berdandan gitu. Di sekolah, Rian ini dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan. Dia ini juga banyak terlibat dengan kegiatan kesenian, terutama menari gitu. Namun demikian, Rian ini juga dikenal dengan pribadi yang cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Bahkan Rian ini sempat menjadi siswa sekolah favorit di SMA Negeri 1 Jombang. Namun di sana sifat dan sikapnya ini semakin labil. Dirinya hanya bertahan 1 bulan lalu pindah ke SMA Kabuk dan bertahan hanya 1 semester saja gitu. Sebelum akhirnya ia ini pindah ke SMA Negeri 3 dan di sana Rian juga hanya bertahan selama 1 bulan saja. Lalu ia pindah di Jakarta. Rian Jombang ini merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas di ibu kota Jakarta gitu. Rian ini kerap berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah tinggal di beberapa kamar kos dan kamar apartemen dengan harga sewa yang tinggi. Nah, pada saat melakukan pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang, Rian Jombang ini masih berusia sekitar 29 tahun. Rian Jombang ini membunuh korban yang kebanyakan ini masih muda, bahkan ada yang masih balita gitu. Rian Jombang ini membunuh korban pertamanya yaitu Guru Setio Pramono alias Guntur, berusia 27 tahun di Jombang pada bulan Juli 2007 gitu. Pada waktu itu kepala Guntur ini dipukul menggunakan benda keras hingga tewas gitu. Mayatnya ini lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur ini kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah dan dikubur dengan tanah. Dan korban terakhirnya ini adalah Heri Santoso yang gue udah ceritain di atas. Masa kecilnya ini bisa dibilang cukup tidak menyenangkan. Ia ini kerap kali mendapatkan kekerasan dari sang ibu gitu. Ia ini bahkan pernah sekali mau membunuh ibunya sendiri, namun usaha itu digagalkan. Dan Jombang ini sungguh sangat tragis dan brutal ya. Itu saja yang bisa gue ceritain ke kalian mengenai kisah tragis dan brutal dari Rian Jombang ini. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah salah mendidik anak itu bisa menyebabkan hal yang mengerikan seperti ini gitu. Bahkan bisa membuat seorang anak ini trauma berat. So, jadi buat kalian apalagi yang mempunyai anak,
gue harapin untuk kalian bisa mempelajari ilmu parenting yang baik. Karena jika kalian punya anak dan kalian salah didik, malah bisa saja kalian melahirkan sebuah monster yang mengerikan seperti ini. Oke, cukup sekian aja dari gue. Di sini buat kalian yang mau nambahin cerita atau pendapat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng, oke? Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian harus subscribe channel ini. Oke, cukup sekian aja dari gue. Jika ada salah tutur kata dari gue, mohon maaf dan say goodbye.